Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita harus senantiasa mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama Ibu akan absen terlebih dahulu. Faradila Hadir. Vivin Ramadhani, Hadir. Muhammad Syarun Ramadan. Sakit. Ada surat izin nih? Ada. Oh ya, baik. Jadi kalau yang tidak hadir itu, kalau tidak ada surat izinnya, Ibu kasih apa nah? Iya Bu Guru. Ya. Oh ya, baik. Karena pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tokoh Pitagoras. Jadi di sini Ibu akan minta salah satu untuk menjelaskan kembali tentang tokoh Pitagoras. Ada yang bisa? Silakan acungkan tangan. Saya Bu. Ya, silakan Faradila. Pitagoras adalah seorang matematikawan dari Yunani. Sebagai pengasas filsafat bilangan, Pitagoras juga dikenal baik sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. Ya, baik. Beri aplaus untuk temannya. Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan kalian belajar tentang teorema Pitagoras ini. Pertama itu tentunya untuk menemukan teorema Pitagoras itu sendiri. Dan kedua yaitu untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan jarak suatu permasalahan dalam kehidupan. Baik. Selanjutnya sebelum itu kita melangkah lebih jauh, kalian kan sudah pernah pelajari tentang perpangkatan, kuadrat, dan akar kuadrat. Itu kalian harus buka-buka kembali materinya, karena jika kalian memahami konsep materi tersebut, kalian akan lebih mudah memahami tentang teorema Pitagoras ini. Baik, selanjutnya kalian perhatikan di slide-nya. Nah, seperti yang dikemukakan temannya tadi, jadi teorema Pitagoras seperti namanya dikemukakan oleh Pitagoras pada sekitar abad pertama. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat Sisi kuadratnya. sisi tegaknya. Sisi Ingat, sisi tegaknya. Jadi kalian lihat segitiga di samping, A sebagai tinggi, B sebagai alas, dan sisi miringnya itu sebagai sisi terpanjang atau C. Dan jadi maka bisa dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya berikut Ibu akan tampilkan beberapa pembuktian mengenai teorema Pitagoras. Nah, kalian bisa lihat di slide. Bisa. Di situ ada 3 gambar, ada 3 pembuktiannya. Kalian bisa fokus di gambar pertama dulu. Di situ ada 3 persegi. Ada yang masih ingat rumus luas persegi? Saya Bu. Ya, Faradila, apa? Sisi kali sisi. Ya, benar sekali. Nah, di situ saya akan menjelaskan. Di situ untuk gambar pertama, luas persegi dengan panjang sisi A itu 9 satuan luas. Terus luas persegi dengan panjang sisi B adalah 16 satuan Luas. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa luas persegi dengan panjang sisi C sama dengan luas persegi dengan panjang sisi A tambah sisi B. Kalian bisa hitung, kalian bisa lihat persegi C itu ada 25 satuan Luas. Nah, betul. Di luas persegi A itu ada 9 satuan Luas. Terus luas persegi B ada 16 satuan Luas. Ini atau B kuadrat, nah. Ini atau A kuadrat. Terus luas persegi C sama dengan
25 satuan luas. luas. Atau C kuadrat. C kuadrat. Nah, rumusnya tadi itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B B kuadrat. kuadrat. Di sini C kuadratnya itu kan 25. Terus A itu 9. 9 tambah B-nya 16. 16. 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Jadi terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B Kuadrat. kuadrat. Lanjut. Kalian bisa lihat kembali di slide gambarnya setelah Ibu jelaskan tadi di papan. Nah, gambar kedua itu dia memindah-mindahkan segitiga menjadi dua persegi. Sama juga seperti gambar ketiga, dia memindah-mindahkan segitiga. Ya, jadi dari ketiga pembuktian tersebut terbukti bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak Luas. sisi tegaknya. Oke. Sebelum kita masuk ke latihan soal, Ibu minta kalian buat di sini muridnya ada berapa orang? 30 di? Iya. 30. Jadi kalian buat dulu kelompok, satu kelompok itu 5 orang, jadi ada 6 kelompok. Kalian kerjakan soalnya sebelum kalian kerjakan soalnya ya. Oke. Jadi Ibu beri waktu kalian 30 menit, tapi sebelum itu Ibu akan jelaskan satu nomor dulu sebagai acuan kalian. Perhatikan di papan. Nah, contoh yang pertama itu kalian bisa lihat AC-nya itu 4, terus AB-nya itu 3. Kita pasang rumusnya. Berarti yang ditanyakan itu CB atau sisi miringnya. CB kuadrat sama dengan AC kuadrat Tambah B. tambah AB AB kuadrat. kuadrat. Ini sama saja dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini tinggi, terus ini alas. Terus C tadi ingat apa? Sisi Miring. miring. Bentar. Sisi miring yang ini yang ditanyakan. Jadi kita substitusi. AC-nya itu 4 kuadrat. Terus AB-nya berapa? 3 3 kuadrat. kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16. 16. 3 kuadrat, 3 kali 3 9. 9. 16 tambah 9 20 25. Ini kan masih CB kuadrat, tapi yang ditanyakan itu CB, berarti untuk menghilangkan kuadratnya menjadi akar 25. Akar 25 berapa? 5. Kita dapat CB-nya itu 5. 5. Nah, sudah perhatikan tadi penjelasannya. Selanjutnya, tadi kan sudah dibagikan lembar soalnya, kalian kerjakan dengan baik. Ibu beri waktu 15 menit. Jadi kalau yang sudah selesai, ketuanya bisa kumpulkan di meja. Nanti Ibu akan periksa. Baik, bagaimana soalnya? Susah? Lumayan. Oke, mari kita jawab sama-sama ya. Nomor 1 bagian B, QR-nya berapa? Ada yang bisa jawab? 20. Ya, dari kelompok mana itu? Kelompok 5. Oh ya, dari kelompok 5. Ya betul, QR-nya itu 20. Terus bagian C, LM-nya berapa? 5. Ya. Dan nomor 2, bagian A-nya itu 3. 3 kan sudah diketahui. Yang tidak diketahui itu yang disuruh cari B dengan E. B-nya berapa? 3. E-nya? Akar 73. Ya. Terus bagian B, mana sini kelompok 6? Coba menjawab kelompok 6. Bagian B
Terus yang disuruh cari sisi C. Coba jawab. C-nya berapa? 8, Ya, betul. Terus D-nya? 17. Ya. Terus bagian ketiga kesulitan? Di sini gua akan jelaskan. Nah, itu kan segitiganya kurang jelas. Nggak sama kayak di nomor 1 dengan nomor 2. Kalian bisa perhatikan di papan, itu kan segitiganya begini. Segitiganya begini. Di sini kan segitiganya kurang jelas. Hah? Kalian bisa tarik begini. Sudah kelihatan segitiga siku-sikunya? Kelihatan. Ya. Terus di sini 8, di sini 6. Ini sudah bisa ya? Sudah ada gambaran? Bisa? Sudah, bisa. Ya. Jadi BC-nya berapa? Ada yang dapat? Saya Berapa? Ya, kelompok berapa itu? 1, Ya, kelompok 1. Vivin? 5/3. Ya, betul sekali ya. Ternyata kalian sudah bisa dikerjakan dengan baik. Untuk jadi di sini gua akan kasih tahu nilainya dari kelompok 2. Sebenarnya kalian sudah bisa jawab dengan baik semuanya, tapi yang memperoleh nilai tertinggi itu dari kelompok 2 dengan nilai 90 karena jawabannya sangat lengkap. Jadi buat kelompok lain bisa bertanya dengan kelompok 2 atau bisa sharing-sharing dengan kelompok yang sudah lebih mengerti dengan teman-temannya untuk lebih memahami mengenai materi kita hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, karena berhubung waktu kita sudah akan berakhir, waktu jam istirahat, sebelumnya itu Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian bisa lihat di slide. Catat tugasnya, terus dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Ya, sudah dicatat? Oke. Sudah. Akhir kata, jadi dimohon untuk dipelajari kembali, dibuka-buka kembali materi kita hari ini, karena kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akan membahas mengenai aplikasi pada bangun datar. Jadi pelajari kembali materinya. Baik, sebelum Ibu akhiri, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.